Selamat pagi, saudara. Ya, kabarkan para dari berbagai daerah di Sulsel ya, jadi terlihat suasana kedatangan para jemaah haji asal di Sulsel. Sudah ada bus calon haji asrama Sudiang. Jadi kita lihat saat ini rombongan beberapa jemaah haji sudah mulai berdatangan. Sobat Tunggars, di belakang sana ada sekitar 4 bus lagi yang secara bergiliran akan menurunkan jemaah calon haji. Seperti kita lihat, inilah dia jemaah haji yang kemudian mulai turun ke asrama haji Sudiang. Ya, bus dikawal dengan pihak kepolisian. Bus yang ada di belakang ini merupakan bus dari Kabupaten Lopeng. Lihat detik-detik kedatangan jemaah haji dari berbagai daerah yang mulai datang di asrama haji Sudiang. Lihat para jemaah dengan membawa tentengan masing-masing dan membawa orang tua didukung langsung oleh pihak dari panitia di asrama haji Sudiang. Jadi seperti inilah Sobat Tunggars detik-detik kedatangan jemaah haji di asrama haji Sudiang. Lihat para jemaah haji sudah bersiap-siap mengikuti rangkaian kegiatan sebelum keberangkatan di esok hari. Jadi saya infokan kembali bahwa saat ini yang datang merupakan jemaah kloter pertama dan kedua yang akan berangkat. Iya, jangan. Di belakang saya masih ada beberapa bus
dia bus selanjutnya yang tiba di asrama Haji Sudiang. Kita lihat kebanyakan merupakan bus yang berasal dari Sopeng. Jadi ada juga dari rombongan dari Parepare, Sopeng. Ya, hati-hati ke sini, ke kanan. Pendek ya? Hati-hati, Ki. Hati-hati, Ki. Dan ini sudah berapa ya? Sudah katakan itu ya? Iya. Ini barangnya? Oh, Selama Haji Sudiang, saja para jemaah kompak jadi seperti layanan yang diberikan oleh pihak dari Satpol PP yang hari ini hadir langsung di asrama Haji Sudiang. atas kami, buat kami. Inilah suasana kedatangan di Sulawesi Selatan. Dulu kalau tidak ada berarti bantu per hari itu. Nah, dulu cuma kawan lah. Tanya apa? Tanya per hari bantu. Jangan dengar por pena bantu.
Ini ada semua sini. Ada anak-anak. Ada. Nah dia bus selanjutnya yang mengantar jemaah asal Parepare ya. Terlihat jadi inilah dia bahkan bus terakhir yang belum masuk. Inilah seluruh jemaah haji yang hadir ataupun yang terulai masuk asrama haji Sidiang di hari ini yang akan berangkat besok pagi. Seperti inilah suasana pagi hari ini. Jadi ini merupakan bus terakhir ya yang Ada jemaah yang mau sudah di bus pertama. Sudah inilah salah satu kedatangan jemaah di asrama haji Sidiang. Pada hari pertama masuknya di asrama. Ini merupakan jemaah kloter pertama dan kedua.
Ya sobat Tribuners, seperti inilah kedatangan para jemaah haji di asrama Siang ya. Lihat ada jemaah haji yang harus menggunakan kursi roda. Jadi saat ini rombongan jemaah haji sudah mulai berdatangan untuk keberangkatan pertama yang akan dilangsungkan besok hari. Ini dia rombongan jemaah haji kloter pertama embarkasi Sanudin Makassar. Dia rombongan jemaah haji berikutnya yang tiba di asrama haji Sudiang ya, sobat Tribuners. Seperti inilah detik-detik atau momen kehadiran dari jemaah haji kloter pertama di embarkasi Makassar. Ya, dia kedatangan bus terakhir di embarkasi
Makassar nampak para jemaah haji telah tiba dari kampung masing-masing bersatu di asrama haji Sudiang sebelum berangkat ke Tanah Suci besok 17 Juni 2020. Saat ini yang masuk ke salah satu kloter jemaah kloter pertama dan kedua dan ini tepat berada di pesawat kepada jemaah haji kloter pertama. Baiklah sobat Tribuners, inilah bus terakhir yang hadir di asrama haji Sudiang hingga pukul 7.43 pagi hari ini. Baiklah sobat Tribuners, seperti inilah kondisi di pagi hari ini. Kesana kedatangan jemaah haji dari berbagai daerah di Kota Makassar. Baiklah sobat Tribuners, terima kasih. Saya Fakih Tias melaporkan dari asrama haji Sudiang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sobat Tribuners. Jadi saya Fakih Tias saat ini melaporkan seperti inilah suasana pelepasan jemaah di asrama haji Sudiang oleh Bupati Sopeng Andika Swadirasa. Kemudian ada Wali Kota Parepare, Topan Paweng, serta Sekretaris Kota Makassar Muhammad Ansar. Karena kebersamaan keikhlasan kita adalah segala-galanya untuk lebih menyempurnakan ibadah yang kita akan laksanakan. Demikian beberapa yang saya sampaikan dan sekaligus izinkan kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sopeng menyampaikan dan sekaligus menyarankan kepada penyelenggara haji kloter 1 ini, jemaah haji Kabupaten Sopeng berjumlah 119 orang kami serahkan untuk diproses lebih lanjut dalam rangka keberangkatan yang insya Allah mungkin sekitar malam jam 1 subuh pagi. Jadi kita bisa siap dan tentunya sekaligus juga bersama pemerintah daerah Kabupaten Sopeng menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara haji. Tahun ini sangat luar biasa, yang mana kita melihat pelaksananya tertib. Mudah-mudahan pemulangan juga seperti ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan Pramanimas jemaah calon haji kloter 1 dari pemerintah daerah ke PPI Embarkasi Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bupati Sopeng. Belum tuh. Ganti. Yang maju, Yang lagi.
Bupati Sopeng Edi Kasudi Razak menyerahkan nama-nama jemaah haji. Dia 3 sosok. Foto bersama dulu Pak. Ya. Mundur kita. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan penerimaan jemaah calon haji kloter pertama oleh Ketua PPIH Embarkasi Makassar. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Herodi Emisi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Sepuluh tahun. Buka mi masker tak dulu. Buka mi masker tak. Ya. Oh, Ya. ya. Oke, ulangi. Fotokan. Nah, gimana ceritanya? Jadi Bapak ikut Keberangkatan ini sama siapa saja? sebenarnya sama Bapak, cuman karena ada pemotongan porsi jamaah jadi Bapak terpotong totalnya. Umurnya sendiri ya? Sendiri. Berangkat Umur sendiri. Bapak berapa? Umur Bapak berapa? Umur Bapak baru 54 tahun. Oh, kena pemotongannya. Jadi berangkat sendiri. Dia berangkat sendiri. Gimana persiapannya berangkat sendiri? Alhamdulillah baik. Tapi sempat was-was atau gimana? Nanti kalau selama di sana itu perasaan Ada perasaan khawatir juga karena berangkatnya sendiri, tapi alhamdulillah berangkat ini Ada persiapan khusus? Iya, persiapan khusus untuk keberangkatan ini. persiapan Manasik mungkin. Iya, ikut manasik di bimbingan KBIH Al-Ikhlas yang di Masjid Raya. Nah, untuk keberangkatan ini sendiri gimana persiapannya? Persiapannya semuanya sudah lengkap. Hmm. Alhamdulillah sudah lengkap. Secara fisik dan mental gimana? Alhamdulillah fisik dan mental sudah sehat dan kuat juga untuk pergi ke sana berangkat. Mbak, rencana nanti kalau sudah sampai di Tanah Suci apa doanya rencana? Doanya tentu untuk kedua orang tua karena kan sebenarnya bisa pelimpahan untuk mama saya. Oh, Mengganti. Mengganti. Untuk menggantikan mama saya, tapi alhamdulillah saya juga sudah membadalkan untuk mama saya. Oh, ibu sudah. Ibu belum berangkat sebenarnya tahun 2020, cuman meninggal tahun lalu. Oh, jadi ibu mendaftar sama bapak? Iya, mendaftar sama. Bersama. Iya, bersama. Oh, jadi mengganti ibu karena meninggal dunia. Bisa dijelaskan dulu itu gimana? Meninggalnya itu tahun lalu. Sebenarnya berangkatnya tahun 2020, cuman karena pandemi jadi ditunda sampai tahun ini. Oke. Dibayar? Ya, Akhirnya diganti ya? alamatnya di Jalan Abdul Qadir II nomor 21. Masih kuliah. Sementara kuliah sama kerja. Kuliah di Kuliah di Rukri. Kalau umurnya berapa Mbak? Kerja di rumah sakit. Umur tas sendiri Mbak? Umur saya masih tahun ini masih 20. Oh 20 ya? Iya, 20. Mbak, Kerja di mana? Kerja di mana tadi? Di rumah sakit Dadi. Rumah sakit tadi. Mbak, dari ini kan jemaah rata-rata di atas 30, sedangkan Mbak umur 20. Itu gimana perasaannya Mbak nanti? Sebenarnya awalnya rasa khawatir juga, kayak cemas begitu. Tapi alhamdulillah syukur karena nama saya bisa berangkat tahun ini. Nama Pak siapa?
Nama lengkap sebut saja. Nama lengkap saya Sri Yuniarsi. Sri Yuniarsi. Belum kayak pacarnya tuh. Ini kenapa? Doli sampai tenang. Nama lengkap tadi siapa lagi tadi? Iya, ada ketahuan di sini. Sri Yuniarsi. Yuliarti. Iya. Iya. Yuniarsi. Mana aku Risa? Abdul Kadir. Oh, bukan Bukan juara tahu saya di Muhammad Tahir. Apa? Oh iya, maksudnya karena dia gantikan ibunya, ada doa khusus nggak untuk almarhum ibu? Ya. Nah, ada doa khusus untuk almarhum ibu yang diganti. Doa khususnya itu semoga semua amalan-amalan kebaikan yang diperoleh oleh ibu selama hidup di dunia itu semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah, dan juga dilapangkan kuburnya, dan semoga amalan-amalannya bisa bersifat ilahiyah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat pagi sobat Tribuners, saya Fakih Imtiaz. Seperti inilah suasana pemeriksaan jemaah haji di Poliklinik. Masih usia subur. Jadi seperti inilah suasana pemeriksaan kesehatan di Asrama Haji Sudiang Poliklinik. Bapak berapa kali vaksin? Sekali. Ada suratnya, ada undangannya Pak Kadis. Ada di sana. Ada tadi ya, kalau tidak ada fotokopi. Ya. Ya, betul. Ya. Pun kalau ada misalnya dalam bentuk surat, fotonya tak foto kita. Baik, baik Pak. Terima kasih.
Saat ini sedang berlangsung verifikasi kesehatan oleh tim jemaah haji, tim kesehatan Asrama Haji Sudiang. Ini sepertinya suasana di salah satu lokasi, yakni tepatnya Asrama Haji Sudiang. Hari ini saya berada di ruangan poliklinik Asrama Haji Sudiang. Nah, dia seluruh jemaah haji yang menunggu. Ini adalah peta atau dena poliklinik Mutas Syifa. Apa gitu apa namanya tadi? Ada di asrama. Halo Tribuners, saat ini kita berada di stasiun Pangkajene yang terletak di Kabupaten Pangkep. Saya akan memperlihatkan kondisi stasiun. Ini stasiun kereta Tribuners. Nah, yang rencananya akan digunakan pada November tahun ini. Nah, progres pembangunannya seperti ini. Jadi stasiun kereta ini berada di Desa Kaba, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Nah, ini kondisi ruangan-ruangannya. Ini ruangan operator. Jadi stasiun ini ada 2 lantai, Tribuners. Nah, jadi keretanya nanti ini akan stasiun ini nanti keretanya nanti yang akan di sebelah kanan ini. Nah, buat Tribuners yang belum pernah melihat progres pembangunan kereta stasiun kereta Pangkajene seperti ini. Nah, ini saya akan lihatkan Tribuners di lantai 2. Jadi Tribuners, kondisi stasiun kereta di lantai 2 seperti ini.
Nah, ini persiapan jumpa pers oleh PT Kala rencananya, karena pihak stasiun ini bekerja sama, progres pembangunannya dikerjakan oleh Kala Intikarsa. Jadi sekedar informasi, stasiun ini berada di Desa Kaba, Kecamatan apa lagi tadi? Kecamatan apa? Kecamatan Minasatekne. Nah, Desa Kaba, Kecamatan Minasatekne. Nah, ini lantai 2-nya Tribuners. Ini lantai 2-nya stasiun kereta. Jadi nanti untuk pengunjung yang akan menggunakan kereta, nanti standby-nya nanti di sini. Saya akan lihatkan fasilitas-fasilitas yang bisa dirasakan oleh pengunjung nanti saat berada di stasiun ini. Nah, lantai 2 ini adalah ruang tunggu. Rencananya nanti lantai 2 ini adalah ruang tunggu. Jadi untuk pengguna kereta, ruang tunggunya nanti di lantai 2 ini. Nah, kita akan turun lagi ke lantai 1. Tempat beli tiketnya nanti di mana? Tempat beli tiketnya? Ah? Di atas kan ruang tunggu, Pak Di? Ya. Ah. Ruang informasi di sini. Ruang Tiketing di sini. tiketingnya di mana? Tiketing di sini di depan. Ini apa di sini, Pak? Di sini apa di sini nanti? Toilet atau apa? Toilet ini. Nah, Tribuners, ini toiletnya. Nih. Oh, ini toilet cowok ini. Ya. Coba, Pak. Ini toiletnya, Tribuners. Ini nanti toiletnya seperti ini, bersih. Nah, ini sebelah kanan. Ini untuk tempat wudhu, untuk antisipasi Tempat wudhunya. ya, tempat wudhu juga ada di sebelah sana. Nah, jadi fasilitasnya sudah dilengkapi dengan toilet yang toilet duduk, tempat wudhu, dan musolahnya ini. Ini laktasi. Nah, apa ini? Oh, ruang menyusui. Ruang menyusuinya juga disediakan buat ibu-ibu yang punya baby. Nah, ini ruangan musolahnya. Ini tempat wudhu. Tempat wudhunya. Tempat wudhunya dan musolahnya nanti difasilitasi dengan AC tentunya. Benar. Ini kesehatan, Pak. Ruangan kesehatan. Kesehatan ini. Ah, tes kesehatan nanti di sini, Di. Nah. Ini ruangan apa, Pak? Security. Oh, ini ruang security. Jadi nanti bagaimana nanti anunya, Pak? Kalau pengunjung datang masuknya lewat mana? Lewat sini? Bisa lewat tangga tengah bisa. Kan di atas ruang tunggu tuh. Kalau di sini nanti tempat apanya nanti di sini? Ini kan koridor. Di sini ada meja untuk ini informasi tiketing di sini. Oh, tiketing nanti di sini. Kabinetnya nanti di sini. Oh. Jadi kalau nanti orang mau naik kereta di sini nanti. Orang nunggunya di sini. Jadi pada saat sudah punya tiket, datang kereta langsung naik ke sini. Iya. Bisa. Oh ya, ruang tunggunya kan di atas. Nah, kalau mau naik kereta langsung di sini nanti. Oke, ini ruangan apa ini, Pak? Ini admin. Oh, ruangan admin. Oke. Ini kepala stasiun. Oh, kepala stasiun, ruangan kepala stasiunnya. Ini pantry. Oke. Jadi ini admin. Ruangan admin di sini. Jadi Tribuners, cukup lengkap fasilitasnya yang ada di sini. Jadi saya ulangi lagi, ada fasilitas toilet. Apa lagi, Pak? Ada juga fasilitas ruangan-ruangan musola, ruangan admin ini. Stasiun. Ini ruang PPKA. Ruang PPKA. Ini singkatannya apa, Pak? PPKA pengendali perjalanan kereta api. Oke. Oh, pengendali perjalanan kereta api. Nah, Tribuners, ini ruangan PPKA. Iya. Pengendali perjalanan kereta api.
Jadi nanti di sini operatornya yang mengetahui kereta itu datang atau tidak, kereta itu jadwalnya berangkat atau tidak. Nanti di sini di apa lagi operatori oleh karyawan nanti. Ini balai. Ruangan balai. Oke. Ada toiletnya juga. Nah, ini saya rasa cukup lengkap pemirsa. Oh, tembus tadi sebelah Pak ya? Jadi ini cukup lengkap pemirsa, benar. Cukup lengkap fasilitasnya, dan yang paling intinya bahwa yang mana Pak? Yang paling intinya ini luas sekali areanya. Jadi kereta kalau datang nanti di sini maka disediakan jalan ini garis pembatas untuk menandakan bahwa ini nanti tempat orang menunggu. Ceritanya kalau mau naik ke kereta, ini garisnya yang dikendarai, garis ini. Nah, ini sangat bahaya Tribuners karena belum ada pengaman. Jadi nanti di sini tinggi, keretanya nanti ada di sebelah sini. Jadi ini seluasan ini nanti tempatnya pengunjung atau yang akan naik kereta lewat di sini nanti tempatnya, di tempat menunggunya. Tempat menunggunya di lantai 2. Nanti kalau sudah mau berangkat, mau hendak naik ke kereta nanti di sini. Nah, ini teman-teman dari media semua sudah datang. Nah, sebentar lagi akan dilakukan press conference yang diselenggarakan oleh Kala. Nah, sekedar informasi, ini kan belum resmi. Nanti kita akan tanya pada saat jumpa pers, tapi sedikit bocoran dari PT Bumi Karsa, katanya stasiun ini akan digunakan saat November ini, nanti stasiun ini akan digunakan. Jadi yang bilang tidak punya Sulawesi Selatan tidak punya kereta, ini sudah adalah bukti nyata bahwa stasiunnya, kalau stasiunnya sudah ada berarti keretanya pasti ada. Nah, hati-hati selfie baru jatuh. Nah, seperti ini Tribuners. Jadi kalau berbicara pemandangannya, ini sangat luar biasa pemandangannya Tribuners. Kita bisa menyaksikan pemandangan yang kars sama persawahan itu sangat luar biasa di sini. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat. Jadi ada betul nanti kereta tadi? Iya dong, ada betul. Tapi tidak hari ini deh karena lagi tinjau. Iya. Jadi hari ini tidak ada kereta? Maksudnya? Sebentar, kita tidak coba kereta. Kayaknya dari coba Kak. Karena dari juga jalurnya belum ada jalurnya tuh. Biasanya ada stay. Dicoba dijelaskan di atas. Tapi katanya November mau digunakan. Nah, Tribuners, jadi buat Tribuners, ini adalah salah satu bukti bahwa kita akan punya kereta di Sulawesi Selatan, karena stasiunnya sebentar lagi November akan digunakan. Untuk jalurnya nanti dari sini ke Makassar itu saya belum tahu persis karena sebentar lagi akan jumpa pers. Namun yang saya tunjukkan saat ini adalah stasiun dan fasilitasnya. Sebentar saya akan live drone juga, rencananya saya akan live drone. Nanti akan teman-teman Tribuners akan lihat bagaimana situasi dan kondisi stasiun Pangkajene dari udara. Nah, saat sekarang ini saya tunjukkan adalah ruang-ruang fasilitasnya di dalam stasiun seperti ini. Jadi ruang musola ada, toiletnya ada, ruang menyusuinya ada, terus ruang operatornya juga sudah siap. Jadi kalau sudah seperti ini berarti fix bahwa kedepannya nanti kita akan mempunyai transportasi kereta api. Bagaimana Sok? Siap.
Bagaimana pemandangannya? Luar biasa. Jadi hari ini kita akan jumpa pers dengan PT Bumi Karsa. Jadi teman-teman dari Makassar, beberapa tim media dibawa dari Makassar untuk jumpa pers di sini dan untuk meninjau dan melihat langsung kondisi stasiun. Jadi stasiun ini dikerjakan oleh PT Bumi Karsa. Progresnya nanti sebentar lagi kita akan dengar penjelasan dari pihak yang berwenang untuk memberikan penjelasan. Namun saat sekarang ini saya memperlihatkan kondisi ruangan-ruangan dan kondisi stasiun Pangkajene seperti apa. Apa lagi Pak fasilitasnya selain itu? Ruangan ATM? Oh, ada ruangan ATM. Nanti pakai apa registrasinya, nanti pakai apa nanti tiketnya? Pakai e-money kah atau pakai manual? Mungkin baru begitu Pak, nanti kalau masalah ini. Nah, Tribunars, ini nanti ruangan ATM. Sama area selasar ini. Ini musola lagi. Musola juga. Wah, ini musola juga. Jadi memang difasilitasi beberapa ruangan musola. Jadi pihak pengelola itu sudah memikirkan bahwa nanti ruangan-ruangannya itu harus banyak musola. Kita sudah jumpai sudah 2 titik musola. Ini toilet juga? Iya, toilet. Rencananya kapan Pak ini beroperasi? Oktober November. Oktober November. Terus relnya belum ada, saya lihat di sini depan. Relnya kan sementara di ini sudah di apa? Di setting semua itu. Jadi nanti ceritanya ini dari sini ke Makassar dulu. Sini maksudnya jalurnya dari sini ke Makassar atau dari ini dulu. Dari Baru. Ini, iya. Dari Baru Pangkep. Oh, belum Makassar. Belum. Berarti Pangkep Baru. Itu dulu di jalurnya di. Iya. Tapi kalau sudah akses jalannya ke ini relnya ditembus ini jelas ditembus nanti Maros Mandai. Maros Mandai. Iya. Iya, kalau di Baru kan sudah ada stasiunnya juga. Iya. Jadi tapi kalau yang di Baru itu bukan dari kita. Oh, bukan dari PT. Ya. Itu Tanah Tirilau sama Mangkosok. Kalau itu bukan kita. Kalau ini PT. Kalau ini yang 7 stasiun kita. Oh, 7 stasiun ya. Jadi stasiunnya itu mulai dari Mandale, peletakan batu pertama tahun kemarin, Marang, Labakang, Palkit Suryang, Ramang-Ramang, Maros Mandai. Maros Pandai. Ya, jadi 7 stasiun. Berarti 7 stasiun itu yang berada di 2 kabupaten, Maros sama Pangkep. Ya, betul. Yang dikerjakan oleh PT Sandikarsa. Betul. Jadi Tribunars PT tersebut itu mengerjakan 7 stasiun yang berada di 2 kabupaten. Nah, ini di bawah ruangan parkirnya Tribunars. Ruangan parkirnya. Jadi buat Tribunars yang ingin pergi ke Baru dari Pangkep, November nanti sudah bisa, karena stasiunnya sudah bisa digunakan, stasiunnya sudah lengkap. Oktober November Pak ya? Iya. Nah, ini ruang jalur aksesnya dari Jalan Raya Poros Pangkep itu masuknya sebelah sini. Jadi sekali lagi stasiun ini berada di Kecamatan Kecamatan apa lagi Pak? Ini Pangkep. Ini bukan kecamatannya Minasatene. Kabupaten Pangkep, Soreang. Desa Kabah. Iya, betul. Desa Kabah. Desa Kabah, Kecamatan Minasatene. Jadi Kecamatan Minasatene. Jadi buat Tribuners, rutenya untuk stasiun ini baru nanti Oktober nanti atau November, rencananya dari Baru Pangkep untuk sementara. Jadi untuk sementara jalurnya itu rutenya dari Pangkep ke Baru gitu. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi buat Tribuners yang khusus untuk dari Sulawesi, kita tidak pernah membayangkan bahwa ternyata kereta api itu akan ada di Sulsel. Nah, ini adalah bukti nyatanya bahwa stasiunnya sebentar lagi akan diresmikan bulan November dan sebentar lagi akan digunakan.
Nah, untuk jalurnya atau rutenya itu baru dari Baru sampai ke Pangkep, begitupun Pangkep ke baru untuk itu. Nah, saat ini sebentar lagi akan berlangsung jumpa pers di atas, karena di situ kami akan mendapatkan penjelasan benar. Jadi ini luasnya sekitar berapa meter ya? Kalau dilihat sangat luas, benar. Jadi ini siap menampung untuk ratusan pengunjung. Kalau dilihat ini siap menampung ratusan pengunjung. Nah, ini jalurnya, jalur keretanya nanti di sini. Sementara proses on progress lah. Jadi ruang tunggunya ini ada di lantai 2. Nah, ini tembus nih. Jadi Tribuners, jadi jalurnya kalau kita dari parkiran naik ke atas, nah ada jalurnya sendiri dari sini naik ke atas, terus di sini ada pintu lagi, bisa untuk langsung naik ke ruang tunggu. Jadi dari sini, dari ruang tunggu kita bisa ketika saatnya tiba angkat berangkat, maka pengunjung akan turun, terus tempatnya nanti akan di sini. Jadi untuk akses untuk naik ke kereta luasnya seperti ini. Nanti itu kereta kan banyak ininya, banyak pintunya. Jadi ini ada sekitar 300 meter kalau nggak salah, ini luas panjangnya. Nah tuh, jauh kan? Jadi buat warga Sulawesi Selatan, sebentar lagi kita akan mempunyai stasiun kereta. Jadi buat kalian yang tidak percaya bahwa akan ada transportasi kereta api, nah ini salah satu buktinya. Ini bukti nyatanya. Nah, ini rombongan media dari Makassar yang sebentar lagi akan dilaksanakan jumpa pers, langsung diberikan penjelasan oleh dari PT Bumi Karsa. Dari PT Bumi Karsa akan sebentar lagi dijelaskan untuk progresnya seperti bagaimana. Nah, ini teman-teman teman-teman media semua ini. Nah. Reporterku di sini aja. Iya. Reporterku. Iya, yang koordinasi. Ada pesan Mega ini? Pak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hidayah sehingga kita dapat bersama-sama berkunjung hari ini yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Insinyur Fajarudin selaku Chief Business Development Officer PT Bumi Karsa. Yang kami hormati pula Ibu Dia Salia Rustam selaku Corporate Communication Department Head Kala Group. Yang kami hormati Bapak Insinyur Abdullah ST selaku Kepala Proyek Pembangunan Stasiun Kereta Api oleh PT Bumi Karsa. Yang kami hormati Bapak Zainuddin Sodik selaku General Affairs Assistant Manager PT Bumi Karsa. Ini sekarang dan tentunya kepada seluruh jumpa rekan-rekan pers media yang telah hadir pada hari ini kami ucapkan terima kasih.
Senang rasanya saya Aswar dapat hadir menjadi bagian daripada acara hari ini, yaitu CEO Talk with Pers, yang mana merupakan salah satu Muhammad Arif, pertanyaannya itu nanti akan dijelaskan langsung oleh pengelola atau dari PT Bumi Karsa untuk memperkenalkan stasiun ini. Karena saat ini baru akan jumpa pers dan kami dari jurnalis baru akan mendapatkan penjelasan. Kereta api PT Bumi Karsa. Lebih lanjut kami informasikan bahwa terdapat 7 lokasi pembangunan stasiun kereta api, yaitu Stasiun Mandai, Stasiun Maros, ada Stasiun Ramang-Ramang, ada Stasiun Labakang, ada Stasiun Marang, Stasiun Mandale, dan tentunya Stasiun Pangkajene Kepulauan, yang mana menjadi tempat kita berkumpul pada hari ini. Seluruh rangkaian pembangunan stasiun insya Allah akan dirampungkan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya, menurut MC tadi dari 7 stasiun itu tahun ini akan diresmikan, akan digunakan. Kalau dilihat dari pembukaannya tadi. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan tanya ke Tribuners, sebentar lagi akan menyaksikan jumpa pers. Buat Epi Abbas ya, insya Allah nanti akan disampaikan. Pasti teman-teman wartawan akan bertanya mengenai tiket tersebut. Indonesia Raya, kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya kami mengundang Bapak Insinyur Fajarudin selaku Chief Business Development Officer PT Bumi Karsa untuk menyerahkan cenderamata kepada Bapak Abi Bandoes dari Median Harian Fajar yang merupakan yang sekaligus mewakili seluruh teman-teman pers pada hari ini. Kami persilakan. Aduh, Mas. Ada keberatan. Kenapa Erik? Kenapa? Jadi ini adalah simbolis, Tribuners, ini adalah simbolis untuk digunakan baju nanti, diserahkan langsung oleh kita saksikan penggerahan cenderamata oleh Bapak Insinyur Fajarudin. Oleh Bapak Fajar. Pak, lihat sih Pak. Bapak Abi Bandoes dari Media Harian Pak, lihat Pak, Pak. Turut mewakili dari rekan-rekan pers kita. Lihat sini ya. Luar biasa.
Foto Bebe ke Paul. Selamat ya Pak Abe. Luar biasa Pak Abe. Nah. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Fajarudin dan tentunya kepada Bapak Abe Bandoe. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk kembali menempati tempat duduknya. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dan sekaligus pemaparan singkat PT Bumi Karsa oleh Bapak Insinyur Fajarudin. Tetapi sebelum itu kami informasikan kepada rekan-rekan pers, insya Allah sebentar di akhir sesi, tim daripada Corporate Communication Kala Group akan mengadakan kuis yang mana pertanyaannya seputar pemaparan materi sebentar. Jadi dimohon mungkin kepada rekan-rekan pers untuk memperhatikan dengan seksama. Kuisnya pastinya berhadiah. Oke, terima kasih. Baik, langsung saja kami undang Bapak Insinyur Fajarudin untuk memberikan sambutan sekaligus pemaparannya. Yang saya hormati rekan-rekan media elektronik maupun cetak. Mainkan saja. Yang saya hormati rekan-rekan dari Kala Group, 30 menit dari Bumi Karsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan keberkahan kepada kita semua. Dan juga tidak lupa kita panjatkan salat dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, hingga pada hari ini kita diberi jalan yang baik, jalan yang benar. Ya, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan para rekan-rekan media di salah satu proyek yang dilaksanakan oleh PT Bumi Karsa, yaitu proyek stasiun, di mana proyek stasiun ini kita tadi sudah simak bersama, ada 7 titik, dan alhamdulillah kita akan rampungkan secara keseluruhan di akhir tahun ini. Termasuk ada juga proyek yang kita juga kerjakan, itu proyek siding track, pembangunan rel masuk di pabrik semen Tonasa. Itu juga kita sudah dalam kondisi sudah 90%. Mudah-mudahan di akhir tahun juga kita bisa laksanakan, bisa selesaikan. Baik. Tadi kita sudah menyimak bersama profil PT Bumi Karsa ya, bahwa, dan saya tidak akan mengulang lagi apa yang sudah disampaikan tadi melalui video. Saya cuma akan menambahkan beberapa poin-poin penting tentang Bumi Karsa. Ya, mungkin bisa di slide-nya ya. Oke, lanjut. Ya, ini tadi visi misi Bumi Karsa. Salah satunya adalah visinya itu akan menjadi perusahaan jasa konstruksi terbaik yang berskala internasional, berdaya saing dan inovatif. Kemudian di misi tadi ini ada 6, meningkatkan SDM yang handal dan profesional. Kemudian selanjutnya, kemudian ada nilai-nilai yang kita anut, yang merupakan landasan kita di dalam
berinteraksi di dalam melaksanakan kegiatan kita keseharian di Kala Group, yaitu Jalan Kala yang terdiri dari kerja ibadah, apresiasi pelanggan, lebih cepat, lebih baik, kemudian hati bersama. Baik, lanjut. Jadi kami juga sampaikan bahwa Bumi Karsa ini merupakan salah satu kontraktor yang ada di wilayah timur Indonesia dengan usia 53 tahun pada tahun 2022 lalu. Dengan bidang usaha kita saat ini ada 3, yaitu di konstruksi, jadi kita di pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan, kemudian ada pekerjaan bendungan, bangunan gedung, lapangan terbang, pelabuhan, jalan kereta seperti yang kita lihat saat ini. Kemudian juga kita membangun infrastruktur energi. Kita bekerja sama juga dengan salah satu sistem company kita, yaitu di PT Bukaka untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Poso. Kemudian juga kita bergerak di bidang peralatan ya. Peralatan kita ini kurang lebih hampir ada 300 unit peralatan yang kita miliki. Terdiri dari ada peralatan untuk konstruksi, ada peralatan untuk angkutan, kemudian ada peralatan untuk produksi aspal dan beton jadi. Kemudian kita juga bergerak di bidang investasi. Jadi investasi yang kita lakukan sudah yang terrealisasi itu pembangunan PLTM H di Goa ya, sudah pembangkit itu kurang lebih 11 tahun yang lalu, sudah beroperasi, sudah running sampai sekarang. Kemudian kita juga masuk di investasi infrastruktur untuk pembangunan kereta api Makassar Parepare seperti yang kita lihat ini. Cuma yang kita kerjakan itu deciding track yang masuk ke Tonasa. Cuma nanti pengelolaannya secara keseluruhan selama kurang lebih hampir 18 tahun itu kita Bumi Karsa salah satu bagian dari konsorsium yang akan mengelola operation maintenance prasarana kereta api Makassar. Baik, lanjut. Ini adalah wilayah kerja kita, jadi kita udah sejak 15 tahun terakhir kita berada di seluruh Indonesia, ya, mulai dari Sumatera Utara sampai di Papua. Aceh ya kita lagi rintis juga, tapi sebelumnya pernah kita masuk di Aceh, ya kurang lebih hampir mungkin 30 tahun lalu. Baik, lanjut. Ya, ini adalah daftar pekerjaan yang sudah kita laksanakan 6-7 tahun lalu, ya, yang seperti tadi disampaikan di dalam company profile kita. Baik, lanjut. Ya, ini juga di tahun 2007 sama ini ya. Ya, lanjut. Kemudian ya, ini sampai tahun 2022 kita punya proyek yang saat ini kita masih berjalan, kurang lebih ada 22 paket pekerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Jadi itu. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa perusahaan kita ini, Bumi Karsa, adalah salah satu perusahaan nasional yang banyak bergerak di bidang infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Jadi hampir kurang lebih 95% proyek-proyek yang kita laksanakan adalah proyek-proyek pemerintah dan sebagian besar adalah proyek strategi nasional. Nah, kita di tahun 2022 kita menargetkan kurang lebih hampir 2 triliun. Ya, ini ada anggaran-anggaran yang akan kita perebutkan dengan teman-teman dari kontraktor lain. Ada proyek sumber daya air, ada proyek bina marga, ada proyek cipta karya, ada proyek perumahan. Kemudian di Kementerian Perhubungan ada proyek perkeretaapian, perhubungan udara, perhubungan laut, dan di darat. Nah, inilah paket-paket yang saat ini kita hunting di tahun 2022. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sudah targetkan juga bisa kita realisasikan di tahun 2022. Baik, lanjut. Ya,
ini sudut pandang kami di dalam melihat peluang bisnis. Kami ada 5 poin. Yang pertama dari sisi customer kita seperti tadi kami sampaikan, kami fokus di proyek-proyek pemerintah yang dikembangkan yang dikelola oleh Kementerian PUPR dan Perhubungan ya. Dan ada juga proyek-proyek internal yang kita laksanakan, dan juga ada proyek yang di-develop oleh BUMN. Kemudian kompetitor kita sekarang ini, ya karena kita udah masuk di golongan besar, perusahaan konstruksi golongan besar, sehingga kompetitor kita sekarang semakin besar juga ya tentunya. Nah ini tentunya ada cukup banyak kompetitor kita, baik ada yang dari BUMN maupun dari pihak swasta. Kemudian apa yang kita lakukan saat ini, kita tidak semata-mata hanya bergantung pada pekerjaan konstruksi, tetapi kita juga melakukan pengembangan produk. Ya kita masuk di EPC, kita mulai juga mendesain, kita mulai melakukan procurement, kemudian di samping juga kita melakukan konstruksi. Kemudian juga kita sudah juga masuk di proyek-proyek yang dikelola dengan skema KPBU, ya, kerjasama pemerintah badan usaha seperti pembangunan infrastruktur. Ini juga merupakan proyek KPBU yang kita akan kelola dan kita sudah menangkan ya. Insyaallah akan kita kelola hampir kurang lebih 18 tahun. Di samping itu kita juga melakukan kegiatan investasi infrastruktur untuk menunjang kegiatan kita di dalam pelaksanaan sebagai perusahaan jasa konstruksi. Seperti misalnya pembangunan dermaga, pembangunan stockpile ya, itu kita lakukan untuk menunjang kegiatan kita. Kemudian dari market size kita, ya ini seperti tadi sampaikan bahwa market kita ini hampir 95% itu adalah proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah. Sementara 5% itu adalah proyek-proyek yang dikelola oleh swasta atau internal. Ya, kemudian dari sisi regulasi, ya tentunya kita sebagai perusahaan jasa konstruksi kita diikat oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi Nasional, ya. Kemudian ada beberapa peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan konstruksi. Begitu juga karena kita sudah masuk di kegiatan investasi, tentunya juga kita ada terkait dengan undang-undang pelaksanaan kerjasama pemerintah badan usaha. Baik, lanjut. Ya, ini kita di Bumi Karsa juga tentunya untuk kita maju pasti akan menghadapi banyak tantangan, hambatan-hambatan yang kita hadapi ya. Nah, kami kelompokkan ini ada 4 tantangan yang kita hadapi, dan kemudian kita juga coba mencari solusi-solusi terbaik apa yang kita akan lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Satunya itu adalah menyangkut masalah material. Ya, material ini karena kita perusahaan jasa konstruksi, tentunya itu kita harus bekerja sama dengan tentunya pemilik tambang atau pemilik kuari. Nah ini juga kadang-kadang sangat fluktuatif karena ada peraturan-peraturan pemerintah yang terus secara dinamis berubah ya. Itu juga tantangan buat kita. Kemudian dari sisi kompetitor, ya kita semakin hari semakin besar, tentunya kompetisi kita semakin tajam ya, terutama menghadapi pesaing perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan BUMN. Begitu juga dengan era globalisasi di mana perusahaan-perusahaan asing sudah mulai masuk di Indonesia. Ini akan menjadi tantangan kita ke depan. Kemudian tantangan lain yaitu tentu menyangkut masalah permodalan. Ya, kita berharap permodalan ini kalau
di era kira-kira sebelum tahun 2000 dukungan perbankan sudah ada kepada pihak swasta ya. Cuma kita berharap di tahun ke depan ini perbankan lebih mendorong lagi pihak swasta untuk diberi insentif dalam bekerja sama dengan bekerja sama dengan swasta untuk mengelola proyek-proyek yang diterima baik dari pemerintah maupun dari swasta. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut kualitas SDM. Ya, ini juga karena tuntutan pekerjaan, tuntutan dari pemberi tugas bahwa seluruh SDM yang kita gunakan di dalam kegiatan konstruksi harus bersertifikat, baik sebagai sertifikat ahli maupun sertifikat di tingkat bawah seperti sertifikat operator. Itu juga tantangan buat kita karena keahlian ini semakin hari semakin tinggi tuntutannya. Baik, lanjut. Nah, ini ada beberapa gambaran mengenai dampak akibat pandemi yang terjadi di tahun 2020-2021. Itu menyangkut masalah biaya. Ya, dengan perlakuan PSBB ini tentunya akan berdampak hampir di seluruh sektor kegiatan ekonomi ya, terutama ya kita juga yang ada di lapangan di konstruksi terdampak karena pengurangan mobilitas. Di samping itu juga terjadi pengurangan anggaran karena ada refocusing anggaran ke pembiayaan kesehatan. Kemudian ya itu juga akhirnya terjadi keterlambatan penyelesaian proyek ya, karena ada beberapa proyek yang tadinya kita sudah dapat tapi karena anggarannya dikecilkan atau dipotong sehingga terpaksa kita harus menunggu. Nah, itu terjadi penundaan waktu pelaksanaan. Kemudian yang terakhir itu ada potensi sengketa konstruksi. Nah, ini karena ya kita selama 2 tahun ada beberapa masalah, terjadi keterlambatan, kemudian ada kenaikan harga BBM apa segala, sehingga tentunya akan terjadi kegiatan yang sebenarnya kita tidak harapkan ya. Misalnya kita harapkan ada kenaikan harga karena overhead kita selama 2 tahun terus bekerja, sementara volume atau size yang kita laksanakan itu lebih kecil sehingga terjadi pembengkakan biaya, dan itu kita lakukan dengan meminta penambahan biaya. Cuma ini kadang-kadang dari pihak pemberi tugas tidak mau tahu masalah itu. Pokoknya kamu sudah kontrak harus menyelesaikan sesuai dengan kontrak yang ada. Nah, ini akan mengakibatkan sengketa yang antara kita sebagai penyedia jasa dan pemberi tugas. Itu sekilas untuk dampak dari pandemi. Kemudian lanjut. Nah, kita juga di dalam mempertahankan eksistensi bisnis kita secara terus-menerus kita melakukan inovasi ya. Ada 4 inovasi yang terus kita lakukan, yaitu menyangkut masalah bagaimana berinovasi dengan produk yang kita lakukan, yang kita jalankan. Kemudian ada inovasi di bidang proses, kemudian inovasi di bidang positioning, kemudian ada inovasi dari sudut pandang atau paradigma. Coba lanjut. Nah, kalau di produk ini ya tentunya kita 10 tahun mungkin 15 tahun yang lalu kita sudah mulai melakukan investasi di bidang energi. Supaya apa? Kita coba menciptakan pekerjaan di internal. Ya, kita tidak semata-mata berharap pekerjaan dari pemerintah. Jadi kita sudah menciptakan pekerjaan dan juga menciptakan lapangan kerja.
itu dengan melakukan investasi di bidang PLTMH. Kemudian kita juga mulai masuk di proyek EPC, berinvestasi di bidang infrastruktur ya. Seperti tadi saya sampaikan, kita sudah mulai masuk di proyek infrastruktur perkeretaapian, khususnya di kereta api Makassar Parepare. Dan saat ini juga kita melakukan berbagai macam studi yang rencana pembangunan infrastruktur pemerintah. Kita berharap kita bisa juga ikut berpartisipasi aktif di dalam pembangunan infrastruktur dan kita melakukan investasi di dalamnya. Ini juga kita terus lakukan di produk. Coba lanjut. Ya, di dalam bisnis proses kita juga kita selalu terus melakukan penyempurnaan perbaikan bisnis proses. Ya, kita terus melakukan kaizen, kemudian kita melakukan breakthrough, ya, di hampir seluruh departemen, di seluruh section di perusahaan kami melakukan terobosan-terobosan untuk menekan biaya yang semakin hari semakin menekan kita juga, karena adanya kenaikan harga, adanya kenaikan adanya perubahan spek yang lebih tinggi, ya, sehingga menuntut kita terus melakukan terobosan-terobosan dan itu dilakukan sepanjang tahun. Kemudian ini juga di poin ketiga, kita terus melakukan transfer knowledge ya kepada dengan melalui bekerjasama dengan pihak swasta. Jadi kita mencoba melakukan transfer knowledge, bagaimana teknologi baru yang masuk kita bisa pahami segera, itu dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, atau bahkan dengan perusahaan-perusahaan internasional. Ini kita sudah lakukan juga itu. Kemudian yang keempat itu ya kita tentunya terus juga melakukan culture proses yang excellent ya, supaya apa yang kita hasilkan, apa yang kita berikan kepada pemberi tugas itu memberikan kepuasan yang baik ya. Kepuasan pelanggan yang kita utamakan ya, tentunya kita harapkan pelanggan akan puas bekerja sama dengan perusahaan kita. Kemudian lanjut. Ya, ini inovasi dalam bidang positioning ya, terus kita terlibat aktif dalam pelaksanaan proyek-proyek yang bersifat strategis nasional. Jadi kita menempatkan diri bagaimana kita bisa aktif memperoleh proyek-proyek yang bersifat strategis. Kemudian kita juga secara aktif terus mengikuti proyek-proyek yang bersifat investasi ya. Jadi misalnya tadi ada proyek pembangunan infrastruktur KPBU, untuk berikutnya sambungan nanti misalnya dari Maros Makassar atau dari dari Baru ke Parepare yang akan diselenggarakan melalui skema KPBU ya, kita juga rencanakan masuk ke sana. Jadi tidak semata-mata kita mengandalkan proyek yang bersumber dari APBN murni. Nah, juga kita juga aktif mengikuti kegiatan yang bersifat kayak expo yang bersifat nasional maupun internasional, untuk memperkenalkan diri kita, untuk memperkenalkan produk-produk apa yang bisa kita laksanakan, baik sebagai kontraktor maupun sebagai investor. Baik, lanjut. Kemudian masalah paradigma ya, tentunya ya mungkin sudah hampir 10 tahun kita terus melakukan perbaikan peningkatan kualitas SDM dengan menempatkan SDM sebagai aset perusahaan ya. Kemudian kemudian kita menerapkan teknologi yang berbasis ramah lingkungan. Ya, kita juga mulai merintis kegiatan yang smart, yang green, sehingga ke depan kita bisa berpartisipasi membangun suatu lingkungan yang baik ke depan ya.
Kemudian kita juga secara aktif mengikuti atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui CSR di hampir seluruh proyek kita ikut terlibat di sana. Kemudian ya yang terakhir tadi itu adalah kami di Bumi Karsa salah satu moto kami adalah memberi kepuasan terbaik kepada pelanggan. Baik, lanjut. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau apa, kita diskusikan. Nah, Tribuners, ini sebentar lagi akan memasuki sesi tanya jawab. Nanti kami akan pertanyakan yang dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di Facebook. Kami akan tanya. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, kita hanya membuka 3 slot pertanyaan saja. Baik, ya langsung ada 3 penanya. Kami persilahkan, mikrofonnya bisa dibantu. Stasiun bertanya. Ini sudah masuk sesi tanya jawab pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak dari Harian Jepana Express. Pertanyaan saya mungkin spesifik dulu ke stasiun. Khusus untuk ke-7 stasiun ini sendiri, apakah secara keseluruhan dikelola oleh Kala Inti Karsa? Kemudian target progresnya sendiri selesai yang diatur oleh pemerintah kapan Pak? Tadi kan sempat disebutkan tahun ini, kira-kira bulan berapa Pak? Kemudian, nah itu pertanyaannya sudah diwakili sama teman wartawan dari UPEX. 90% proyek itu dari pemerintah. Apakah ini khusus konstruksi atau secara keseluruhan yang perusahaan yang berada di Kala sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ya langsung jawab mungkin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Yang pertama, saya menyampaikan bahwa proyek stasiun itu adalah proyek yang bersumber anggarannya itu dari APBN. Kita melaksanakan 7 stasiun, alhamdulillah sudah 6 selesai, 1 tahap penyelesaian, dan kita harapkan akhir Juli sudah rampung secara keseluruhan seluruh stasiun itu. Jadi kita tidak melakukan investasi di proyek stasiun itu. Kita hanya sebagai konstruktor aja. Seluruh stasiun yang dikerjakan oleh PT Bumi Karsa kita akan rampungkan insya Allah akhir Juli. Kalau dilihat dari progres persen, secara keseluruhan sudah berapa persen Pak? Secara keseluruhan sudah berapa? Stasiun. Ya, perkenalkan diri dulu Pak. Perkenalkan. Terima kasih. Saya perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah kepala proyeknya. Jadi dipercaya sebagai kepala proyek untuk stasiun kereta. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi, saya coba bantu jawab ya. Untuk stasiun ada 7 stasiun. Nah, itu sumber dananya dari APBN murni. Nah, jadi mungkin bisa dipilah ya. Bumi Karsa bergerak. Ada proyeknya yang APBN murni, ada yang kita investasi, kita sebagai investor di kereta api. Jadi kalau yang APBN murni itu yang kami kerjakan, ini stasiun, 7 stasiun. Yang kami sebagai investor, itu yang tadi sempat disebut oleh Pak Direktur, KPPU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah itu ada 2 paket di segmen F Tonasa, siding ke pabrik Tonasa dari mainline, satunya lagi di Gerongkong, Pelabuhan Gerongkong. Dan nanti ke depannya, insya Allah Bumi Karsa sebagai salah satu perusahaan yang akan mengoperasikan kereta api. Nah, khusus untuk stasiun, sekarang progres sudah sekitar 99%. Jadi pemirsa Tribuners, progresnya sudah 99% cuma stasiunnya saja. Untuk stasiun. Nah, kalau yang di depan ini teman-teman lain dari track. Itu mudah-mudahan memang targetnya sesuai dari Pak Menteri, instruksi dari Pak Menteri, Oktober. Insya Allah Oktober sudah bisa beroperasi dari Makassar ke Bandung. Mungkin seperti itu.
Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk jawaban dari Bapak Sigur Abdullah selaku Kepala Proyek Pembangunan Stasiun Kereta Api oleh PT Bumi-Karsa. Selanjutnya pertanyaan berikutnya kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Mila dari Radio Bamasi. Ada kaitannya sedikit yang ditanyakan Ibu Mimi tadi dari UPEX. Kan untuk alokasi anggaran 7 stasiun, kalau tidak salah di tahun 2020 lalu disebutkan 120 miliar sekian gitu ya Pak untuk pengerjaannya. Nah, kemudian dalam prosesnya seperti yang tadi disebutkan ada banyak kendala seperti pandemi dan kemudian refocusing anggaran dan lain sebagainya. Nah, tadi Bapak sebutkan juga sudah meminta tambahan begitu Pak untuk anggaran ini. Apakah ada kendala sejauh ini Pak? Apakah kemudian untuk 120 miliar untuk 7 stasiun yang dikerjakan ini semuanya sudah dipakai semua? Atau mungkin masih ada hal lain? Nah, tadi disebutkan juga yang menjadi tantangan pihak Bumi-Karsa itu adalah SDM yang berkualitas, harus bersertifikasi. Sejauh ini berapa banyak Pak SDM yang dipekerjakan khusus untuk di 7 stasiun ini? Dan yang bersertifikasi berapa orang begitu? Terima kasih Pak. Ya baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama masalah alokasi anggaran. Jadi memang untuk pembangunan 7 stasiun ini sejak awal kontrak kita kurang lebih 120 M. Memang selama pelaksanaan hampir kurang lebih dari 2019 pekerjaan kita kerjakan, kemudian masuk di 2020, 2021 itu ada pandemi sehingga pekerjaan sedikit agak melambat. Tapi alhamdulillah kita bisa rampungkan dengan anggaran yang ada. Ya, memang di sana ada beberapa kita lakukan optimasi pekerjaan sehingga pekerjaan ini bisa kita rampungkan. Jadi yang kita pentingkan di sini adalah fungsinya dulu, fungsional supaya stasiun ini bisa kita selesaikan dengan berfungsi dengan baik. Nah, memang masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan lagi di pekerjaan stasiun ini, tapi mungkin sambil menunggu anggaran berikutnya. Seperti misalnya kita lihat di sini di pelataran parkirnya belum siap ya. Nah mungkin ke depan, nah itu hampir seluruh di stasiun yang ada di 7 stasiun ini belum kita lakukan. Itu karena memang anggarannya belum tersedia. Kemudian yang kedua masalah SDM. Ya, kita di Bumi-Karsa ini untuk secara keseluruhan itu hampir 1.000 orang yang terlibat secara keseluruhan Bumi-Karsa. Itu Bumi-Karsa kurang lebih ada karyawan yang tetap kita 440 orang, selebihnya itu adalah karyawan kontrak ya, ada yang dikontrak melalui kantor pusat maupun melalui PPJ. Nah khusus di proyek stasiun ini, coba untuk 7 stasiun ini kita menempatkan satu stasiun ini kurang lebih ada 25-30 orang tenaga ya. Jadi kalau kita jumlahkan 7 ya mungkin 150 orang lah secara keseluruhan ya. Tapi itu terdiri dari ada yang karyawan tetap, ada juga yang merupakan karyawan kontrak. Ya mungkin itu yang saya bisa. Ya. Harga tiket. Kita di karyawan inti di Bumi-Karsa ini hampir semuanya kita sudah bersertifikasi. Karena itu merupakan persyaratan yang diminta oleh pemberi tugas. Tidak ada sekarang satupun tenaga yang diminta oleh pemberi tugas tanpa sertifikat. Jadi mulai dari tenaga ahli, kemudian kepala proyek, kemudian engineer, sampai kepada operator, semuanya harus menggunakan sertifikat. Kalau tidak menggunakan sertifikat, ya kita akan digugurkan.
Oke, jadi pembangunan ini kan tentunya kita cuma Bumi Karsa hanya menyediakan tenaga yang bersifat pelaksana ya, pengawas. Selebihnya itu dari masyarakat setempat sebagai pelaksana tenaga hariannya gitu ya. Jadi hampir seluruh ini 7 stasiun yang kita kerjakan full kita menggunakan tenaga lokal. Seperti itu ya Kamila. Selanjutnya dari terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya Sakina dari Harian Fajar. Pertanyaan saya terkait jalur seeding track Tonasa Garongkong itu. Yang pertama terkait stasiunnya, apa yang membedakan dengan stasiun yang lain? Apakah memang di stasiun Mangilu ya kalau tidak salah Pak, yang untuk Tonasa itu khusus untuk muatan logistik atau juga bisa penumpang? Dan kedua, jika memang dikhususkan untuk angkutan logistik, apa-apa saja yang menjadi prioritas pada stasiun yang ada di Mangilu itu? Selanjutnya juga saya kurang tahu apakah ini masuk dalam pengerjaan Bumi Karsa. Di sana ada jalur tepatnya di Kelurahan Sapanang. Apakah mungkin itu sudah dalam proses pembebasan, dan di sana apakah memang kan kita tahu jalur menuju Tonasa itu ada angkutan materialnya Tonasa, apakah itu disiapkan juga jalur khusus untuk angkutan material darat berupa truk itu, atau memang dikhususkan untuk kereta api? Yang ketiga, saya mungkin minta lebih spesifik terkait teknis steering track-nya yang menuju ke Garongkong itu sudah berapa persen dan apa-apa yang menjadi hambatannya. Terima kasih. Ya. Yang pertama mengenai rencana pemanfaatan stasiun Mangilu ya. Jadi stasiun Mangilu ini adalah kita rencanakan untuk stasiun penumpang dan barang, ya, penumpang dan barang. Nah, nanti ada jalur khusus yang menghubungkan antara stasiun Mangilu dengan semen Tonasa. Itu untuk pengangkutan semen curah. Itu rencananya nanti misalnya ke Garongkong maupun ke Newport Makassar. Tuh. Kemudian mengenai progres seeding track di Tonasa maupun Garongkong, mungkin Pak Abdullah bisa menjelaskan sedikit. Terima kasih Pak Direktur. Jadi saya menambahkan untuk progres KPBU itu ada 2 paket, segmen F Tonasa dan Garongkong. Kalau segmen F Tonasa itu sudah sekitar 85%, kalau Garongkong itu sudah sekitar 98%. Jadi Garongkong itu tersisa satu vessel dan finishing, selebihnya sudah selesai. Jadi kita optimis, insya Allah paling lama di bulan depan, bulan Juli, bisa 100% untuk Garongkong. Untuk Tonasa pun demikian. Nah, Tonasa sekarang itu 85%. Sekarang kita fokus untuk sudah masuk tahap subbalas. Jadi mungkin sudah saya jelaskan lapisan-lapisannya. Kalau track itu setelah timbunan ada namanya sirtu, subbalas, nah, nanti ada balas, batu pecah, ada bantalan, ada rel. Nah, kita sudah masuk sekitar 50% itu sirtu. Selebihnya kami masih mengejar sedikit lagi top level timbunan. Kemarin ada sedikit kendala dari cuaca, karena ini kurang kami pahami juga, ini seharusnya sudah masuk ke musim kemarau, cuma sampai sekarang ini masih basah. Setiap sore boleh dikata hujan terus. Itu sangat menyulitkan untuk proses pekerjaan tanah. Tapi kami tetap maksimalkan sekitar 50% yang tersisa untuk pekerjaan tanah itu untuk segera masuk ke lapisan berikutnya. Jadi material sudah ada semua, nah, tinggal diangkut ke lokasi. Mungkin seperti itu bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, tadi ada satu pertanyaan, bagaimana keterkaitan atau keterlibatan Bumi Karsa di proyek itu?
Jadi kami di proyek yang khusus untuk sliding track dan garongkong itu kami berkonsorsium atau ber-KSO dengan salah satu BUMN ya. Jadi kita di sana sebagai kontraktor, kontraktor pelaksana ya. Kita ber-KSO dengan salah satu perusahaan BUMN, PTPB. Izin, jadi 7 stasiun. Kalau kita dari arah Makassar ke Parepare, yang pertama itu di stasiun Mandai. Stasiun Mandai yang masuk Maros ya, jadi stasiun Mandai. Yang kedua stasiun Marosnya di kota Maros. Yang ketiga stasiun Ramang-Ramang. Yang keempat masuk ke Pangkep. Ini yang pertama stasiun Pakajene. Kemudian yang kelima stasiun Bakang. Yang keenam stasiun Makrang. Terakhir stasiun Mandalek di dekat perbatasan baru. Pak, tadi dikatakan bahwa ada biaya 120 miliar untuk pengerjaan 7 stasiun ini, dan dikatakan tadi masih ada beberapa yang belum diselesaikan seperti tempat parkir ya Pak, kalau tidak salah. Nah, untuk penyelesaian secara keseluruhan itu masih butuh berapa biaya lagi Pak, kalau boleh tahu? Baik, terima kasih. Jadi memang untuk sebagai informasi, untuk stasiun yang kami kerjakan seperti disampaikan Pak Direktur tadi itu sesuai dengan anggaran yang ada, itu namanya sesuai dengan SPM, Standar Pelayanan Minimum. Jadi minimum satu struktur stasiun, satu bangunan stasiun bisa melayani fungsinya sebagai stasiun. Nah, terkait sisanya, seperti mungkin bisa lihat belum ada jalan akses, belum ada lahan parkiran. Nah, itu memang belum dianggarkan di kontrak ini. Saya dapat info tapi mungkin bisa ditanyakan langsung ke pihak owner, pihak kereta api. Berapa besarannya saya juga kurang paham, karena belum dianggarkan di kontrak ini. Nanti di kontrak berikutnya baru akan dianggarkan, di lelang berikutnya. Mungkin untuk masing-masing stasiun kalau sampai full ya, sampai full sesuai master plan-nya, bisa setara dengan harga stasiunnya juga, bisa setara. Karena lumayan besar area ini, fasilitas umum dan jalan akses. Ada yang jalan akses seperti di stasiun Maros itu sekitar 2 km. Kalau di sini cukup, ini yang paling pendek, sekitar 200-300 meter. Kalau di stasiun Maros 2 km, stasiun lain ada yang 1,5 kilo. Jadi tergantung ininya, lokasinya juga. Daya tampungnya ya. Sekitar 500-an ya, 500-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indani Sapa dari daulatrakyat.id. Dari tadi kan yang dibicarakan itu tentang stasiun saja yang progresnya sudah hampir finish. Nah, bagaimana dengan kereta apinya itu? Belum ada bocoran dari pemerintah sendiri kapan kereta api finish bisa beroperasi. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada bocoran dari pihak Kala Bumi Karsa. Ya, baik, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, karena kebetulan juga kami masuk di dalam konsorsium untuk pengelolaan pengoperasian seluruh prasarana mulai dari stasiun Maros sampai di Baru. Jadi pemerintah sudah memberikan tenggat waktu kepada seluruh kontraktor. Jadi kontraktor ini bukan cuma Bumi Karsa, ada puluhan ya, mungkin ada 30 perusahaan yang terlibat di dalam kegiatan konstruksi ini. Salah satunya Bumi Karsa.
itu diberi waktu kita sampai dengan akhir Agustus. Seluruh pekerjaan konstruksi sudah selesai, kemudian akan dilakukan sertifikasi untuk laik operasinya itu 3 bulan. Jadi mulai dari September, Oktober, November. Dan diharapkan pada akhir November sudah mulai launching, soft launching untuk pengoperasian secara keseluruhan track. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, baik, terima kasih untuk kepada rekan-rekan pers atas pertanyaannya yang telah diberikan. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Insinyur Abdullah, Bapak Insinyur Fajarudin yang telah memberikan jawabannya. Semoga apa yang menjadi jawaban dari beliau-beliau kita dapat menjadi informasi penting bagi teman-teman. Tetap tayangin terus karena saya akan live dari udara. Saya akan menggunakan live drone. Nanti tetap tayangin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat pagi. Hari ini saya sudah berada di stasiun Pangkajene, stasiun kereta api yang rencananya akan digunakan pada Oktober mendatang. Sekedar diketahui, saat ini untuk proyek mega proyek kereta api ini sudah berjalan 90% khusus di Kabupaten Pangkep, dan ini rencananya akan digunakan pada Oktober 2022 mendatang. Nah, seperti inilah Tribuners penampakan dari stasiun kereta api Pangkajene. Ini saya sudah berada di lantai 2 dan ini sangat-sangat megah sekali Tribuners. Ini untuk rel kereta apinya sedang dibangun, dan di atas sini kita bisa melihat hamparan sawah dan juga ada pegunungan Kars yang saat ini bisa kita ketahui sedang gencar-gencarnya melakukan asesmen untuk masuk dalam UNESCO Global Geopark. Tribuners, keren sekali ya pemandangan di stasiun Pangkajene ini. Ini ada 3 lantai Tribuners. Ini saya sudah berada di lantai 2. Ini ada stasiun Pangkajene. Ini untuk pembangunan relnya. Kemarin dikatakan oleh Kepala Balai Sulawesi Selatan Amanagapa bahwa itu sudah berada di angka 90%, dan jika tidak ada halangan ini bisa digunakan pada Oktober mendatang. Tribuners. Nih, seperti inilah penampakan lokasi stasiun Pangkajene. Ini pemandangannya indah sekali Tribuners. Ada gugusan Kars, pegunungan Kars, dan juga area persawahan warga. Jadi memang sangat estetik untuk tempat berfoto. Diupload ke Instagram ini bisa sekali Tribuners. Ini untuk seperti ini proses pembangunan relnya ini masih dalam proses, semoga dilancarkan dan kita sudah bisa menikmati transportasi kereta api ini nanti pada bulan Oktober 2020 nanti. Ini menghubungkan dari Parepare hingga Kota Makassar. Ini ada beberapa stasiun. Tribuners. Kita akan lihat lebih dekat. Kita akan naik ke lantai 3. Nah, ada beberapa ruangan yang belum jadi, bahkan untuk tangganya sendiri masih dilapisi plastik.
Wow, saya sudah berada di lantai 3 Tribuners. Oh, keren sekali Tribuners. Turun lagi. Jadi ini belum diresmikan, sehingga fasilitasnya ini masih sangat terjaga sekali Tribuners. Ini keren sekali Tribuners. Jempol. Oke Tribuners, sekian laporan Nur Hidayah langsung dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. The home point has been updated. Please check it on the map. Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini saya sudah berada di Stasiun Pangkajene yang terletak di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Nah, Tribuners, ini merupakan satu dari 7 stasiun yang dibangun oleh PT Bumi Karsa, dan ini sudah memasuki pembangunannya, progresnya itu sudah 90%, dan insya Allah itu pada akhir Juli nanti sudah bisa digunakan dan Oktober itu sudah bisa di launching. Nah, Tribuners, sekedar diketahui bahwa 7 dari stasiun lainnya itu berada di 4 kota lainnya, yakni di Kabupaten Maros. Ada stasiun Maros, ada satu, yang pertama adalah stasiun Mandai, yang kedua stasiun Maros yang berada di Maros Kota, dan juga yang kedua stasiun Ramang-Ramang, Pangkajene, Bakang, dan Marang, serta Mandale Tribuners. Nah, ini juga beberapa waktu yang lalu Balai Kereta Api dan juga Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan rapat dan mengatakan bahwa setiap stasiun yang dibangun ini diusahakan mempunyai nilai pariwisata tambahan. Maksudnya itu ada lokasi wisata yang terdekat, sehingga ketika para penumpang turun ini nantinya selagi menunggu bisa juga melakukan berjalan-jalan di sekitar lokasi wisata yang ada di dekat stasiun Tribuners. Nah, bisa kita lihat ini salah satu stasiun Pangkajene, dan ini dikelilingi oleh pegunungan Kars yang juga saat ini sedang menjalani assessment untuk masuk dalam Global Geopark oleh UNESCO Tribuners. Nah, bisa kita lihat pemandangannya memang sangat luar biasa sekali. Ada area sawah, persawahan masyarakat, dan juga pegunungan Kars yang mengelilingi stasiun ini Tribuners. Iya, nantinya ini bisa digunakan pada Oktober mendatang. Rencananya sudah bisa di launching seperti itu pada Oktober mendatang, dan ini akan melayani masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dari Baru hingga Makassar Tribuners. Dan untuk satu stasiun ini bisa menampung 500 penumpang. Oke Tribuners. Ya, sekali lagi Tribuners, ini merupakan satu dari 7 stasiun yang dibangun oleh PT Bumi Karsa Tribuners. Nah, 6 stasiun lainnya ini berada di Mandai yang perbatasan di Kabupaten Maros,
Stasiun Maros yang ada di Kota Maros, Stasiun Ramang-Ramang yang tentunya menyajikan pemandangan khas Ramang-Ramang yang ada di Kabupaten Maros, dan ada juga ini Stasiun Pangkajene, Tribunars, Lak Bakang, Marang, dan juga Mandale. Ini tadi juga diberitahukan bahwa ini progres pembangunannya sudah 90% dan nantinya ditarget akan selesai pada akhir Juli mendatang. Dan jika lancar, Tribuners ini nantinya sudah bisa beroperasi pada Oktober 2020 nanti. Ya, kepada penyelenggara yang ada, kami ingatkan untuk berkumpul Bapak Ibu, segera silakan makan siang bersama. Untuk lokasinya untuk tempat makan Bu di depan dari area. Nah, Tribunals bisa kita lihat di sini pemandangan yang disajikan oleh Stasiun Pangkajene. Nah, ini lokasi konstruksi pembangunan relnya masih sementara dilakukan pembangunan seperti itu Tribunals, dan ini memang ditarget penyelesaiannya akhir tahun ini sehingga bisa dioperasikan pada Oktober mendatang Tribunals. Namun untuk stasiunnya sendiri sudah hampir rampung, sudah 90%, dan dari penjelasan pihak PT Bumi Karsa ini ditarget akhir Juni sudah selesai dan sehingga ketika pembangunan relnya ya, selamat siang Sobat Tribuners. Jadi inilah dia bagi yang digunakan oleh jemaah untuk mobilisasi di dalam asrama ini. Jadi bagi ini bisa menampung sekitar 7 hingga 8 jemaah seperti yang terlihat di layar kaca. Inilah dia bagi yang digunakan jemaah untuk menuju ke asrama. Inilah dia untuk tempat koper ataupun barang yang jemaah. Dia bagi yang digunakan jemaah kala meninggalkan poliklinik ataupun yang digunakan saat mobilisasi. Di siang hari ini poliklinik sendiri sudah di pemeriksaan kesehatan sudah mulai berangsur selesai. Jadi saat ini yang bagi peserta yang sudah ataupun jemaah yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan sudah bisa kembali ke asrama masing-masing untuk beristirahat. Seperti inilah Sobat Tribuners barang-barang ataupun jemaah yang menunggu bagi yang digunakan mobilisasi ke asrama.
Jadi seperti inilah suasana di asrama Haji Sudiang di sebelah sana. Yang tampak di layar kaca ada beberapa standan ataupun stand yang menjual paket data ataupun data seluler yang bisa digunakan selama menjalani ibadah haji. Kemudian ada juga tempat penukaran uang ataupun dari rupiah ke rial. Jadi seperti inilah Sobat Tribuner suasana di asrama Haji Sudiang pada siang hari ini. Saat ini Poliklinik Kesehatan sudah melaksanakan tugasnya untuk memeriksa kesehatan para jemaah, dan nampak di layar kaca saat ini kita lihat inilah dia bagi berikutnya yang kembali ke depan poliklinik. Ada 16. Ada berapa 16? 16 ya berapa? Umur berapa lagi nih kita? Oh, ini cuma 16. Ada berapa nih 16? Kiri akan berangkat pada tanggal 27 serta tanggal 30 Juni. Jadi untuk saudari-saudari Lela, jemaah asal Kabupaten Pangkep akan berangkat pada tanggal 27 dan tanggal 30 nanti. Seperti inilah suasana ataupun keberangkatan dari jemaah haji dari Politeknik ke Poliklinik ke asrama. Jadi Sobat Tribuner, seperti inilah suasana di siang hari ini. Gajah bagi yang digunakan oleh jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Bagi ini digunakan oleh jemaah dan untuk mobilisasi selama di asrama Haji Sudiang. Bu, makan siang Tadi semua Selamat sore Sobat Tribuner. Saat ini para pendamping ataupun jemaah sedang melakukan pembinaan di area aula umum. Suasana pembinaan dari tugas jadi para ketua ataupun pendamping seluruhnya mendapat sejumlah intensif sebelum berangkat mendampingi para jemaah.
intensif ini bisa digunakan selama perjalanan ataupun selama berada di Mekah maupun Madinah. Demikianlah dari saya belum disebut namanya Bapak tadi. Beliau ini adalah kepala bidang pendidikan madrasah kita ini. Mungkin ada juga yang sudah kenal beliau, nama beliau Dr. Haji PDPD. Jadi kalau ada keperluan tentang madrasah, ijazah madrasah. Jadi mulai hari ini jemaah kloter pertama sudah masuk ke asrama Haji Sudiang, dan seperti inilah suasana pembinaan khusus yang diberikan kepada para ketua kloter, kepada pendamping maupun petugas ibadah haji. Disampaikan oleh Bapak ini ada tanda terima kasih dari Kementerian Agama kepada kita. Ini dari unsur ketua rombongan. Ya, ketua rombongan ini di catatan dari bendahara ini ada 1.250.000 per orang. Tapi kena PPh 6% sehingga diterima 1.175.000. Ya, jadi kenapa hanya segitu didapat? Sebab ada potongan pajak PPh 75.000. Itu ketua rombongan. Sebulan itu besarnya 750.000 rupiah, bukan rupiah. Ya. Kita juga pajak PPh 26%, 45.000 sehingga diterima Pak 705.000. Amplopnya sudah siap, sudah dilem, tetapi ada amanah dari bendahara. Tolong Pak dicek ulang isinya, karena bukan misi yang hidup. Boleh juga siapa tahu kurang, kalau kurang kita tak di sini, kita saksikan bersama, dikembalikan bendahara untuk ditambah. Kalau kurang kita kasih kembali. Sebab nanti bendahara Inilah dia pendamping-pendamping di kloter 1 yang mendapat intensif dari Kementerian Agama. Di sini yang berdirinya Pak berurutan, mulai dari sana di rombongan kita besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum pembagian uang pos untuk jadi insya Allah pulang kita selesai dari sini langsung diarahkan semua jamaah kita, karena kantin di sana jam 5 sudah buka. Jam 5 kita langsung makan. Setelah makan, pokoknya semua sudah siap, tas langsung kita bawa ke aula pemberangkatan. Jadi sudah pakai lengkap semua, tas kita simpan di aula pemberangkatan, kemudian langsung menuju masjid. Jadi kunci juga sudah dititip, kita tidak kembali lagi ke kamar. Sholat maghrib ada pembinaan sedikit, kemudian langsung sholat isya. Selesai sholat isya kita langsung ke aula, langsung persiapan untuk persiapan pemberangkatan. Karena masih ada proses panjang yang kita lalui. Jadi sekali lagi kami mohon setelah dari sini kita langsung sampaikan ke jemaah, sudah pokoknya sampai di asrama mandi, kemudian persiapan untuk makan. Selesai makan kita langsung bawa semua tas kita ke aula pemberangkatan. Jadi kita disimpan di situ karena ada banyak panitia di sana yang tidak usah khawatir misalnya sampai tercecer komunitas, ya kecuali tas kecil yang kita bawa. Kita kumpul semua tas di situ baru kita. Ya, saat ini para jemaah haji sedang berjalan menuju ke aula Mina. Jadi sesaat lagi para jemaah haji
dalam hitungan jam ke depan telah akan berangkat menuju ke Madinah. Jadi sesuai jadwal pemberangkatan, rencananya para jemaah akan berangkat pukul 00 WITA dini hari esok. Jadi seperti inilah suasana para jemaah yang menuju ke Aula Mina. Tampak para jemaah berkumpul di Aula Mina terlebih. Ya, para jemaah haji di Aula Mina seperti yang terlihat di layar kaca. Di Aula Mina terletak tepat di depan dari miniatur Ka'bah, Sobat Tribuners. Jadi seperti inilah Sobat Tribuners, para jemaah haji yang saat ini mulai berjalan menuju ke Aula Mina. Para jemaah haji di sore hari ini menuju ke Aula Mina terlebih dahulu untuk berkumpul sebelum bersama-sama ke masjid melaksanakan ibadah salat maghrib. Ya, ini merupakan kloter pertama dari embarkasi Makassar. Jadi jumlah di kloter pertama ini ada 389 jemaah haji. Nah, para jemaah calon haji ini akan berangkat esok dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi jemaah calon haji ini seperti yang terlihat di layar kaca berjalan menuju ke Aula Mina terlebih dahulu. Setelah itu mereka akan kumpul untuk malam dan juga salat maghrib berjamaah. Seperti inilah suasana sore hari ini. Jadi dari 389 jemaah tersebut terdiri dari 119 jemaah asal Kabupaten Sopeng, kemudian ada 61 jemaah asal Parepare serta yang saat ini mulai berjalan menuju asrama Mina. Saat ini para jemaah haji sesaat lagi satu persatu jemaah haji mulai masuk ke Aula Mina untuk mengikuti sedikit. Jadi inilah Sobat Tribuner suasana di sore hari ini, tepatnya di Aula Mina. Saat ini jemaah haji sedang berjalan menuju ke aula seperti yang terlihat di layar kaca. Sejumlah jemaah haji sudah mulai berjalan ya, memasuki Aula Mina. Jadi sesuai jadwal keberangkatan akan dilakukan pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Jadi di kloter pertama ini ada 389 jemaah haji, terdiri dari 3 daerah, dari Kota Makassar, dari Kabupaten Sopeng serta Kota Parepare.
Dan dari 389 jemaah tersebut 119 berasal dari Kabupaten Sopeng, 61 jemaah berasal dari Parepare, dan 209 berasal dari Kota Makassar. Pada saat pemberangkatan nanti ada 4 petugas di pendamping di kloter 1 ini. 2 petugas merupakan bagian dari tenaga kesehatan dan 2 petugas lainnya yakni ketua kloter serta pendamping ataupun pembimbing dari kloter. Seperti inilah Sobat Tribuner suasana di sore hari ini, tepatnya saya berada di Asrama Haji Sudiang. Rencananya di malam hari nanti akan ada penyambutan dari Gubernur Sulawesi Selatan yang melepas jemaah sebelum berangkat. Selain itu tentunya dari pihak Kementerian Agama juga bakal hadir. Jadi seperti inilah suasana jemaah yang sudah mulai berjalan menuju ke masjid. Lihat, para jemaah sudah menyimpan barangnya di dalam aula Mina dan selanjutnya berjalan ke masjid untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Baiklah Sobat Tribuner, seperti inilah suasana di sore hari ini, tepatnya di depan aula Mina. Saat ini para jemaah calon haji ini menuju ke masjid terlebih dahulu untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Nah, di masjid setelah melakukan ibadah salat maghrib akan dilaksanakan pembekalan singkat yang diberikan. Lalu setelah itu mengarah kembali ke aula pemberangkatan yang tepatnya berada di sebelah kanan, di sebelah sana, untuk nantinya dilepas secara resmi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Besok jemaah haji akan masuk kembali untuk kloter 2, rencananya pukul 9 pagi. Jemaah haji kloter kedua akan masuk kembali di Asrama Haji Sudiang. Dan seperti inilah suasana di sore hari ini Sobat Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini jemaah haji sudah mulai berjalan menuju ke area masjid untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Baiklah Sobat Tribuners. Itu ada dia tadi. Ini yang imut-imut itu. Tadi keluar sama aja sholat. Sudah gimana? Baiklah Sobat Tribuners. Seperti inilah suasana jemaah calon haji di Embarkasi Makassar ya. Kloter pertama saat ini menuju ke masjid untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Terima kasih Sobat Tribuner, saya Pak Kim Tias melaporkan dari Asrama Haji Sudiang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi